Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Misyana Sindiawati dengan NIM 2020-33266. Yang kedua, Sunyati Santia dengan NIM 2020-33269. Yang ketiga, Ninis Firtiasari dengan NIM 2020-33273. Yang keempat, Haidatul Nisha Umasyita dengan NIM 2020-33278. Dan yang terakhir, Nur Andini Rama dengan NIM 2020-33280. Di sini kami akan mempresentasikan tentang syarat, kriteria, dan langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Simak videonya ya. Syarat-syarat pemilihan media pembelajaran. Syarat-syarat pemilihan media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu menurut Setiosari dan menurut Saud. Setiosari mengidentifikasi syarat-syarat pemilihan media pembelajaran sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri media yang diperhatikan sesuai dengan kondisi, unjuk kerja atau performance, atau tingkat setiap tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik siswa pembelajar yang memerlukan media pembelajaran khusus. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik lingkungan belajar berkenan dengan media pembelajar yang akan digunakan. Yang keempat, mengidentifikasi pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang mudah dilaksanakan. Yang keempat, mengidentifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang menentukan kemudahan penggunaan media pembelajaran. Syarat-syarat pemilihan media pembelajaran menurut Saud sebagai berikut. 1. Tepat guna. Artinya, media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua, berdaya guna. Artinya, media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan motivasi siswa. Dan yang ketiga, bervariasi. Artinya, media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa dalam belajar. Baik, akan saya lanjutkan mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran. Agar pemilihan media pembelajaran tersebut tepat, maka akan dipertimbangkan faktor atau kriteria-kriteria dan langkah-langkah pemilihan media. Kriteria yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut Nana Sujana tahun 1990 yakni 1. Ketepatan media dengan tujuan pengajaran, 2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, ketiga. Kemudahan memperoleh media, yang keempat. Keterampilan guru dalam menggunakannya, 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang keenam sesuai dengan taraf berpikir anak. Selanjutnya, menurut hemat penulis yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media yaitu tujuan pembelajaran, keefektifan peserta didik, ketersediaan, kualitas teknik, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan orang yang menggunakan, serta alokasi waktu yang tersedia. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hal ini akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin pilihlah yang paling cocok. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Yang kedua, keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Yang keempat, ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan peserta didik, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin bantuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ninis. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu kualitas teknis. Apakah media yang dipilih itu kualitasnya baik?
Apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan? Dan bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu? Nah, yang keenam, biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Dan apakah media lain yang mungkin lebih murah tetapi memiliki keefektifan setara? Nah, yang ketujuh, fleksibilitas atau lentur dan kenyamanan media. Dalam memilih media harus dipertimbangkan kelenturan dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan tidak berbahaya. Nah, yang ke-8, kemampuan orang yang menggunakannya. Berapapun tingginya nilai penggunaan media atau kegunaan media tidak akan memberi manfaat yang banyak bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. Nah, yang terakhir yaitu alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti: apakah dengan waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media? Apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya? Langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Langkah-langkah pemilihan media pembelajaran ada 5, yaitu langkah yang pertama, penerangan atau pembelajaran. Langkah yang pertama digunakan untuk menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu tentukan transmisi pesan, digunakan untuk interaksi antara produk pengembang media dengan peserta didik atau pengguna. Langkah yang ketiga yaitu tentukan karakteristik pembelajaran, digunakan untuk menyusun media pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu klasifikasi media. Berdasarkan keberadaannya, media ditetapkan menjadi 2, yaitu berada di dalam ruang kelas dan media-media yang berada di dalam kelas. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima adalah analis karakteristik masing-masing siswa untuk menganalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada 3 langkah pokok yang dapat dilakukan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penyajian, dan tindak lanjut. 1. Persiapan. Persiapan maksudnya kegiatan dari seorang pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan tenaga pengajar pada langkah persiapan diantaranya: 1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Mempelajari buku petunjuk. 3. Menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan. 2. Pelaksanaan atau penyajian. Tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti: 1. Yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. 2. Jelaskan tujuan yang akan dicapai. 3. Jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. 4. Hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. 3. Tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan tes.